Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 282 kali ini sudah dirilis dan kita diperlihatkan aksi sadis yang dilakukan oleh Aizawa terhadap dirinya sendiri. Dan juga ada kemungkinan baru setelah kita diperlihatkan di akhir panel, yaitu kemungkinan bahwa terjadi kegagalan misi untuk menundukkan Gigantomachia. Untuk itu, konten kali ini adalah review Boku no Hero Academia Chapter 282. Sebaiknya kalian baca dulu manganya agar lebih paham dengan poin yang akan disampaikan. Dan juga karena konten kali ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah Deku yang berhasil memakai Wyoming Smash dengan kapasitas 100%. Kita tidak tahu pasti sebenarnya sudah berapa persen penguasaan One for All yang dialami Deku selama time skip 3 bulan ini. Terakhir diketahui Deku memakai One for All sampai 45%. Tapi pada chapter kali ini memungkinkan kita berspekulasi bahwa Deku mungkin sudah menguasai 100%. Tapi admin tidak yakin dengan hal tersebut, karena bisa saja Deku memakai dosis 100% hanya karena sedang terdesak, dan secara spontan. Berhubung di chapter kemarin dia menyaksikan langsung kematian Grand Torino, maka dari itu admin mengira bahwa Deku memakai langsung seluruh kapasitas 100% dikarenakan spontanitas yang dialami. Akibatnya mungkin akan membuat Deku secara otomatis terluka parah karena kebablasan memakai 100%. Tapi kita tidak tahu pastinya. Kedua adalah Shigaraki yang benar-benar melempar peluru penghancur kuil ke Aizawa. Sebenarnya aksi ini sudah lama diprediksi oleh fans. Dari awal juga memang Shigaraki mengincar Aizawa karena sejak Shigaraki mengamuk, Aizawa sudah menonaktifkan quick Shigaraki. Sehingga Shigaraki tentu saja terganggu dengan ulah Aizawa. Dan akhirnya kita diperlihatkan Aizawa yang terkena peluru penghancur kuil tepat di kakinya yang patah. Ketiga, ternyata Aizawa berani mengambil resiko dengan cara memotong kakinya yang terkena peluru penghancur kuil agar efek obat tidak menjalar ke seluruh tubuh. Aizawa mengambil pisau begalnya dan kemudian memotong kakinya yang sebelumnya sudah patah karena diserang oleh Nomu pada saat di rumah sakit. Tindakan ini tentu saja agar Shigaraki tetap tidak dapat memakai quirknya dan juga agar Aizawa sendiri tidak menjadi seorang quirkless. Jika saja Aizawa kehilangan kemampuan ini, maka tamatlah sudah para hero yang berada di sekitar Shigaraki. Karena Aizawa adalah satu-satunya harapan yang bisa membuat Shigaraki sekiranya sedikit ada celah untuk dikalahkan. Lalu bagaimana nanti ke depannya mengenai kaki Aizawa yang sudah buntung ini? Tentu saja mungkin ke depannya Aizawa masih dapat memakai kaki prostetik seperti halnya yang dilakukan oleh Ectoplums. Diketahui juga Ectoplums kehilangan kaki pada saat bertugas dan kemudian saat ini memakai kaki prostetik sebagai pengganti kakinya. Keempat adalah kehadiran dispenser kesayangan kalian semua, yang adalah Souto. Sebelumnya Shigaraki masih mengincar Aizawa dan karena Deku dan lainnya menghalangi, maka Shigaraki memakai kekuatannya yang berupa gelombang kejut. Dengan ini akhirnya menghempaskan Deku, Endeavor, dan Ryukyu, lalu kemudian Shigaraki menerkam wajah Aizawa dengan mengatakan game over. Belum selesai sampai di situ, akhirnya datanglah Souto untuk menolong dengan memakai quirk S-nya. Akibatnya aksi ini membuat Shigaraki terpental dan tertusuk oleh balok es Souto. Dan kemudian datang lagi Deku dengan main smash Shigaraki dan langsung segera mengamankan Aizawa. Kondisi Aizawa sangat miris dengan mata tertutup dan berdarah. Sembari quirk Aizawa non-aktif, akhirnya Shigaraki dapat memulihkan dirinya kembali. Admin yakin bahwa kemampuan ini adalah kekuatan dari quirk Shigaraki yang pastinya adalah Healing Factor. Perlu diketahui bahwa Healing Factor mampu membuat penggunanya dapat sembuh dan menutup luka dengan cepat. Jika saja kemampuan ini dapat dikuasai, maka tidak ada cara lain untuk menghancurkan Shigaraki selain menyerah dan siap dibunuh oleh sang All For One yang baru. Kelima adalah kedatangan Gigantomachia. Di tempat lain sedang dilakukan upaya evakuasi warga. Namun kemudian warga yang ada di sana mendapat kabar dari pusat bahwa makhluk raksasa sedang menuju ke lokasi mereka dengan cepat. Jelas ini adalah sang Gigantomachia yang sedang menuju ke Shigaraki. Namun diperlihatkan di sini bahwa warga sekitar tidak menyadari kedatangan Gigantomachia. Sehingga kita tahu bahwa mungkin saja beberapa warga ini menjadi korban dari Gigantomachia. Keenam adalah apa yang terjadi sebenarnya pada lokasi Gigantomachia sebelumnya. Pertanyaan ini dipikirkan oleh Uraraka yang mengira bahwa seharusnya urusan Gigantomachia ini diurus oleh pahlawan yang bertugas di dekat villa markas Paranormal Liberation. Namun yang terjadi adalah Gigantomachia malah menuju ke lokasi mereka. Ini menjadi suatu tanda tanya besar yang berakibat fatal. Sebenarnya apa yang terjadi pada pahlawan di sana? Apa yang mereka lakukan sehingga makhluk gila ini bisa lepas kendali? Ketujuh adalah admin berasumsi bahwa pahlawan di sana gagal total dalam menangani Gigantomachia. Mountain Lady, Yaoyorozu, dan semua pahlawan yang sebelumnya ada di villa mungkin saja sudah gagal dalam mengatasi Gigantomachia. Tapi ini baru berupa dugaan semata. Di akhir chapter 280, Yaoyorozu meminta tolong kepada Majestic untuk mengatasi Gigantomachia, dan juga di belakang Majestic diikuti oleh Fat Gum, Geng Orca, dan Sun Eater atau Tamaki Amajiki, yang mereka ini adalah pahlawan yang dikenal tangguh. Lalu fans mengira bahwa Gigantomachia akhirnya dapat ditaklukkan. Namun prediksi tersebut buyar seketika setelah tahu Gigantomachia dengan cepat menuju ke Shigaraki. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pahlawan di sana semuanya gagal total? Atau ada skenario lain? Dan yang menjadi pertanyaan juga mengenai nasib pahlawan yang ada di sana. Karena pada salah satu panel memperlihatkan lokasi sekitar villa yang sudah rata dengan tanah dan beberapa pahlawan yang sudah terkapar.
Kedelapan adalah admin memiliki beberapa teori yang sebenarnya terjadi pada hero yang menangani Gigantomachia. Pertama adalah mungkin saja Gigantomachia dibantu oleh Dabi, Himiko Toga, Spinner, Mr. Compress, dan juga Skeptic untuk melawan hero sekitar yang berusaha menundukkan Gigantomachia. Dan kalau kalian sadari bahwa Dabi membawa Skeptic yang diketahui memiliki kemampuan untuk menciptakan beberapa makhluk lain sesuai keinginannya. Kekuatan Skeptic yang seperti Big Mom ini memungkinkan dia untuk menciptakan pasukan yang gunanya untuk melawan para pro hero. Bisa saja Skeptic menciptakan beberapa makhluk yang menyerupai Dabi atau makhluk kuat lainnya, sehingga teori ini bisa saja benar, tapi ini hanya teori. Kedua adalah terjadi pengkhianatan di antara para hero. Bukan tidak mungkin bahwa dalam kondisi peperangan yang sedang terjadi tidak ada orang kampret seperti Kanjuro di One Piece yang melakukan pengkhianatan. Segala apapun yang mustahil bisa saja terjadi saat peperangan, dan anggapan bahwa ada pengkhianatan adalah hal yang cukup masuk akal terjadi. Maka mungkin saja kegagalan hero mengatasi Gigantomachia adalah karena ada ulah pengkhianatan yang terjadi, tapi lagi-lagi ini hanyalah teori. Dan yang terakhir yang paling masuk akal adalah ini karena kekuatan Gigantomachia yang memang tak terkalahkan. Gigantomachia mengamuk dan tak ada hero yang bisa menghalangi Gigantomachia, sehingga Gigantomachia tak dapat diatasi. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.